Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si Kampungan Channel, channelnya orang kampung. Dan cuma bahas hal-hal yang kampungan. Oke, Bos Bray, sahabat tani semuanya, kali ini saya akan membagikan video dengan tema cara membuang anakan pisang, melakukan penjarangan atau pembuangan anakan pisang, agar bagaimana caranya agar anakan pisang tersebut yang kita buang atau kita potong tidak tumbuh kembali. Ya, terkait dengan masalah pemangkasan anakan pisang, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari sobat tani sekalian bahwa kenapa sih anakan pisang itu harus dipangkas, apa tujuannya, dan bagaimana cara agar anakan pisang ini tidak tumbuh kembali setelah dipangkas. Oke, jadi saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pemangkasan yang baik dan bagaimana cara agar anakan pisang yang kita pangkas ini tidak tumbuh kembali, Bos Bray. Oke, saksikan terus video ini. Nah, sahabat tani, kenapa sih anakan pisang ini harus kita buang, harus kita pangkas? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah agar indukan yang kita persiapkan untuk berbuah ini tidak terganggu perkembangannya oleh anakan tersebut, ya. Dan kita tahu lah pasti kalau indukan pasti berbagi makanan dengan anakan ini, ya kan. Nah, jadi kalau anakan kita buang, maka pertumbuhan indukan yang kita persiapkan untuk berbuah ini pertumbuhannya lebih cepat dan buah yang dihasilkan pun lebih maksimal, bisa menjadi besar, susunya banyak, karena unsur hara yang diserap oleh indukan ini, nutrisi yang diserap oleh indukan ini tidak berbagi dengan anakan ini, ya. Jadi fokus pertumbuhannya hanya terfokus pada indukan ini. Jadi kalau anakan ini tidak kita buang, maka akan sangat menghambat atau mengganggu pertumbuhan indukan ini. Kenapa? Karena anakan ini keluar daripada bonggol daripada indukan ini, sehingga indukan ini, perakaran daripada indukan ini yang menyerap nutrisi akan berbagi dengan anakan-anakan ini, ya, sehingga maka indukan ini proses pertumbuhannya dan pembuahannya menjadi terhambat. Begitu, Bos Bray, sahabat tani semuanya. Jadi ini adalah pisang barlin yang akan kita lakukan pemangkasan. Oke, saksikan terus video. Nah, setelah kita pangkas seperti ini, kita pangkas di sini, maka anakan ini akan tumbuh kembali, ya, kalau kita cuma memangkasnya saja. Jadi meristem sekunder atau pertumbuhan ke atasnya dia akan tetap tumbuh kembali, dan meristem primer pertumbuhan ke sampingnya dia akan tetap tumbuh kembali, ya. Jadi masing-masing ada keuntungannya. Nah, apabila kita pangkas tapi kita tidak membunuhnya secara permanen, besok lusa setelah indukan kita panen, maka ini bisa kita pindahkan kembali karena dia tumbuh kembali. Tetapi kalau kita pangkas kemudian kita bunuh secara permanen, maka tidak bisa lagi kita pindahkan anakannya, tidak bisa lagi kita jadikan ini sebagai bibit, ya. Dan selama indukan ini belum kita panen, kita tidak boleh mendongkelnya, mencabutnya. Kenapa? Karena kalau kita cabut, otomatis indukan ini akan terluka bonggolnya, sehingga menyebabkan mudah masuknya virus penyakit menyerang bonggolnya, ya. Sehingga pisang ini akan terkena penyakit seperti layu fusarium, ya. Nah, kembali kepada cara pemangkasan anakan ini secara permanen, bisa mati secara permanen. Nah, jadi pemangkasannya seperti ini. Kita potong 10 cm dari bawah tanah, ya, kita potong di sini. Kemudian kita congkel tengahnya. Setelah itu kita kasih solar atau minyak tanah ataupun herbisida sistemik, kita tuangkan ke tengahnya. Setelah kita congkel isinya, maka insya Allah anak pisang ini akan mati secara permanen, Bos Bray. Ya, seperti itu, Bos Bray. Nah, jadi ini kelihatan anakan pisang barlin ini ada beberapa, ya. Ya, ini 1 2 3 4 5 6, ya. Jadi seperti ini dia penampakannya, Bos Bray. Ini
Anakannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bos bray. Ya, jadi yang ini akan saya simpan untuk generasi selanjutnya. Yang ini saya buang, yang ini saya simpan, yang ini saya buang, yang ini saya simpan. Jadi ini saya siapkan untuk pembuahan bersamaan nanti sebagai indukan. Ya, jadi ini saya buang, ini juga saya buang, saya buang, saya buang. Ya, jadi seperti ini bos bray. Ya, jadi saya pangkas 10 cm dari tanah ya, agar karena ini musim penghujan, kalau kita terlalu ke bawah nanti bisa terserang virus dan menyebabkan indukan ini terkena penyakit. Oke, seperti ini bos bray ya. Dan kita cungkil begini. Nah, setelah kita cungkil, kita tuangkan solar atau minyak tanah atau racun sistemik ya, campur DMA. Jadi saya ini akan menggunakan Supremo campur DMA. Oke, agar dia tidak tumbuh kembali bos bray. Oke, seperti itu. Ya, jadi seperti ini bos bray penampakannya. Ini sudah saya cungkil, sudah saya isi racun ya. Ya, jadi ini saya sisakan 2. Jadi nanti persiapan bersamaan, program bersamaan ini untuk berbuah bersama. Ya, dan ini untuk generasi selanjutnya. Ya, seperti ini bos bray. Jadi nanti setelah indukan ini ditebang, dipanen, dipotong ya, setelah muncul anakan lain baru bisa kita dongkel untuk persiapan pembibitan ya selanjutnya apabila lahan masih luas bos bray. Nah, seperti ini bos bray. Jadi pisang barlin ini murni tanaman masih natural ya, belum ada pemupukan sama sekali, belum ada pemupukan kimia ya, jadi masih pupuk-pupuk kompos seperti itu bos bray. Nah, jadi ini nanti kita simpan di sini, kita potong-potong, bisa jadi pupuk. Nah, oke bos bray, seperti itu cara pemangkasan anakan pisang agar tidak tumbuh kembali ya. Jadi apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe bos bray agar bisa membantu saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pertanian selanjutnya. Oke bos bray, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.